Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pratiwi Basir, NIM G701-19044 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat simvastatin. Sebelum saya menjelaskan tentang farmakokinetik dan farmakodinamik simvastatin, mari kita terlebih dahulu mengenal lebih jauh tentang obat simvastatin. Simvastatin merupakan salah satu obat yang masuk dalam golongan statin. Obat ini biasanya digunakan untuk pasien hiperkolesterolemia. Hiperkolesterolemia sendiri merupakan suatu gangguan yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar kolesterol total darah lebih dari 240 mg per desiliter. Peningkatan kadar kolesterol total di atas normal dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan cerebrovascular accident yang dapat membahayakan. Simvastatin merupakan golongan obat keras yang harus tepat dalam penggunaannya untuk menurunkan risiko efek samping dan meningkatkan efektivitas. Simvastatin diserap dengan baik dari saluran pencernaan sebanyak 85% dengan ketersediaan hayati yaitu kurang dari 5%. Waktu untuk konsentrasi plasma puncak yaitu 1,3 sampai 2,4 jam. Simvastatin memiliki tingkat bioavailabilitas yang sangat rendah yaitu kurang dari 5%. Dosis puncak simvastatin segera dapat dicapai dalam 4 jam setelah dikonsumsi per oral dan akan turun hingga 10% dari puncak dosis dalam 12 jam. Simvastatin terikat dalam protein plasma sebanyak 95%. Simvastatin dan metabolit aktifnya tergolong obat yang bersifat lipofilik dan sangat mudah untuk berikatan dengan protein, sehingga nantinya akan terdistribusi dan berikatan dengan protein plasma sebanyak 95%. Simvastatin dimetabolisme di hati oleh enzim CYP3A4 menjadi asam hidroksi aktif atau metabolit aktif. Simvastatin mengalami metabolisme lintas pertama yang ekstensif. Simvastatin sebagai suatu zat yang bersifat lipofilik terutama akan dimetabolisme di hati melalui proses glukuronidasi dengan bantuan enzim CYP450 agar dapat diubah menjadi zat hidrofilik. Nah, subenzim yang berperan itu terutama adalah CYP3A4 yang akan mengubah simvastatin menjadi bentuk konjugat glukuronidanya. Waktu paru untuk simvastatin itu dia sekitar 4 jam. Sedangkan untuk ekskresi simvastatin terutama itu akan dibantu oleh hati 60% dan keluar bersama feses sekitar 13% dari dosis simvastatin. Dan untuk metabolit turunannya juga akan dieliminasi melalui ginjal dan keluar bersama urin. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian farmakodinamik dari simvastatin. Farmakodinamik simvastatin sangat bergantung pada bentuk aktifnya berupa bagian yang termodifikasi asam dihidroksiglutarat yang secara struktur mirip dengan substrat HMG CoA endogen dan mefalgyl CoA. Di dalam tubuh, bentuk lakton atau simvastatin yang inaktif akan terhidrolisis menjadi bentuk aktifnya. Zat aktif inilah yang selanjutnya berikatan dengan enzim 3-hidroksi-3-metil-butaryl koenzim A atau yang kita kenal dengan HMG CoA reduktase, sehingga menghambat fungsi enzim tersebut dalam mereduksi substrat HMG CoA menjadi bentuk mevalonat yang merupakan bagian penting dalam sintesis kolesterol. Nah, target kerja utama simvastatin ada di hati. Akibat penurunan produksi kolesterol hepatal, maka tubuh akan terstimulasi untuk menyerap kembali kolesterol low density lipoprotein atau kita kenal sebagai LDL yang telah beredar di seluruh tubuh. Nah, di hati ini, simvastatin juga menghambat pembentukan very low density lipoprotein, sehingga terjadi penurunan konsentrasi LDL dan VLDL di plasma darah. Melalui mekanisme farmakodinamik tadi, simvastatin terbukti dapat menurunkan kadar LDL serum mulai dari 20% hingga 55%. Nah,
efek pleiotropik dari simvastatin ini juga dapat diketahui berfungsi untuk memperbaiki fungsi endotel, menstabilkan plak aterosklerotik, bersifat inflamasi dan imunomodulator dan bersifat antitrombosis. Simvastatin ini juga memiliki cincin naftalen terduksi parsial yang berikatan dengan zat aktif tersebut, sehingga tiap jenis statin memiliki tepi cincin yang berbeda. Nah, perbedaan tepi cincin inilah yang nantinya akan mempengaruhi farmakokinetik dari masing-masing golongan statin. Jadi, itulah penjelasan dari saya tentang farmakokinetik dan farmakodinamik simvastatin. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.